Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial Otak-Atik Fakultas Dakwah UIN Saizu. Pada serial kali ini kita kedatangan tamu dan akan berbincang-bincang, akan ngobrol-ngobrol santai tentang visi ke depan dari Fakultas Dakwah bersama Ibu Nur Azizah, Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam KPMI. Assalamualaikum Bu Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Amin. Di program Otak-Atik seperti yang sebelum-sebelumnya Bu, kita akan ngobrol santai sambil bermain apa ini namanya dam-daman ya? Iya. Dam-daman. Ini daerah saya namanya dam-daman ini. Iya, mengingatkan kita pada zaman kecil dulu Bu ya, main dam-daman. Kalau dulu itu ini buatnya pakai kayu nih, bagus nih. Kalau zaman dulu kita cari serpian genteng itu ya. Kalau enggak batu-batu kerikil kecil itu yang warnanya berbeda. Terus saya kalau main tuh di musola, di emperannya kayak gitu kan ada tegel itu. Nah, kita gambar pakai serpian genting itu. Sekarang udah modern. Oke Bu Azizah, ini katanya ada filosofinya nih. Kalau Bu Us tuh ini adalah bagaimana kita menciptakan peluang dan untuk menghindari tantangan juga dari lawan kita untuk bisa mencapai kemenangan. Baik, ini saya dulu apa Bu Azizah dulu yang jalan nih? Sambil kita ngobrol santai nih Bu tentang Fakultas Dakwah UIN Saizu. Ibu dulu mungkin, monggo silakan. Oke. Ya. Oke, Bu Azizah, sebagai Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam, kira-kira Ibu itu di periode ini Bu karena kan belum tentu nanti kita diberikan amanah lagi gitu. Minimal di periode ini tuh Ibu punya mimpi apa untuk mahasiswa-mahasiswa di jurusan Ibu itu? Ya, jadi untuk di jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam punya 2 prodi. Yang pertama adalah prodi Bimbingan dan Konseling Islam atau PKI, dan yang kedua adalah prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Yang jadi tujuan utama adalah memang karena ini yang untuk program studi Bimbingan dan Konseling Islam masa akreditasinya mau habis besok di Mei 2025. Jadi ini sedang mempersiapkan untuk reakreditasi. Jadi harapannya nanti karena kemarin akreditasinya A, jadi besok harapannya adalah bisa unggul ya. Ini orientasi pertama. Kemudian untuk PMI ya, ini untuk prodi PMI sendiri juga kalau ini masih 2 tahun lain, 2 tahun lagi ya maksudnya. Agak lama. Jadi karena kemarin baik sekali, jadi ya orientasinya adalah ya unggul juga. Ya sebelum Ibu turun itu unggul gitu ya. Unggul juga. Benar. Gitu. Jadi orientasinya adalah membuat 2 prodi ini bagaimana bisa unggul gitu. Oke, buat unggul. Silakan jalan Bu. Kesini berarti makanya lupa kan? Lupa ya. Oke, sebenarnya apa sih Bu urgensi program studi itu unggul gitu? Mungkin kan di luar sana mahasiswa-mahasiswa juga belum banyak yang memahami urgensi dari status akreditasi dari prodi itu. Apa sih keuntungan kita mendapatkan akreditasi unggul itu Bu? Ya, untuk sebetulnya kalau untuk jangka panjang itu bagi lulusan ya dari mahasiswa, dari alumni ya. Artinya alumni dari prodi itu, baik itu program studi Bimbingan dan Konseling Islam atau PKI atau program studi Pengembangan Masyarakat Islam atau PMI ya. Jadi kalau nanti prodinya unggul, kemudian kampusnya kan kebetulan sudah unggul gitu ya. Betul. Jadi ketika ada formasi ASN, kemudian untuk mendaftarkan khususnya di CPNS itu bisa mengikuti jalur lewat kumlot. Nah, kalau memang kumlot ya, kumlot itu syaratnya adalah akreditasi institusinya adalah
unggul dan prodinya adalah unggul. Ya. IPK-nya kumlot. Ya, IPK-nya kumlot otomatis ya. Sebetulnya kalau yang lulusan saat ini untuk prodi BKI sendiri gitu ya. Ya, bisa ya. Sudah bisa ya, masih bisa. Maksudnya masih ya. bisa, walaupun belum unggul Ya. karena sudah A gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk kedepannya memang ya tadi ya akan berubah, A itu akan jadi unggul. Jadi itu salah satu keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua, keuntungan bagi masyarakat, sebetulnya masyarakat itu juga melihat ya kualitas dari pendidikan itu juga dari akreditasinya. Jadi kalau akreditasi unggul ataupun baik sekali ataupun baik gitu ya. Jadi itu juga memungkinkan masyarakat itu akan lebih percaya bahwa untuk nantinya bagaimana menghantarkan ataupun memberikan pendidikan bagi anaknya itu untuk memilih prodi-prodi yang unggul. Nah, ya. itu. Jadi bisa untuk meningkatkan animo masyarakat ya, gitu ya. Oke. Nah, saya sudah jalan Ibu jalan dulu nih. Ya. Saya sudah jalan dari sini tadi ke sini. Jadi artinya nanti proses itu juga akan berlanjut ya. Jadi memang unggul itu tidak hanya dari sisi kualitas saja, tapi ya harus ditunjang dari komponen-komponen yang lain. Nah, untuk saat ini yang terdekat kan BKI itu. BKI itu kan sedang proses gitu ya untuk menyusun borang istilahnya gitu ya untuk instrumen akreditasi itu. Nah, ini kiat-kiat Ibu apa yang Ibu usahakan saat ini itu untuk mencapai akreditasi yang kita inginkan yaitu unggul itu, Bu? Kalau ya untuk unggul, kalau untuk kapasitas memang ya kalau dibandingkan dari dua prodi tadi ya, maksudnya bukan membandingkan tapi dari sisi kuantitas jumlah mahasiswa ya. Untuk prodi BKI sendiri memang jumlah mahasiswa sangat luar biasa banyak dibandingkan dengan PMI gitu ya. Jadi kalau BKI itu ada 6 kelas, kemudian sekarang 4 kelas, kemudian kalau PMI dulunya 2 kelas, kemudian 2 tahun ini adalah 1 kelas. Dan ini juga ditunjang selain itu adalah terkait dengan kualitas dosen, kemudian prestasi mahasiswa yang memang lebih banyak sekarang dari kemarin ya, sebetulnya dari kemarin lebih banyak menggenjot terkait dengan prestasi mahasiswa, kemudian karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Kemudian dari sisi yang lain sih sebetulnya juga sudah ditunjang untuk itu. Kemudian dari sisi kegiatan internasional juga kita memiliki kegiatan SMART Aruntala Team itu memang kegiatan internasional kolaborasi 12 perguruan tinggi ya, Indonesia Malaysia. Ini diselenggarakan 2 bulan sekali, jadi sudah rutin gitu. Nah, itu berarti ini Bu ya, keliling kampus atau gimana kegiatannya? Ya, keliling atau kampus. Sentral? Keliling kampus. Oh, setiap 2 bulan itu berarti gantian, misalkan di UIN, besok di Universitas Malaysia, besok di Salatiga, ya, bisa betul. kayak gitu. Ya. Itu berarti yang mengikuti SMART itu gimana Bu? Memang mahasiswa ini kan kita punya maba nih. Nanti yang menyaksikan siapa tahu ada yang tertarik untuk bergabung di SMART. Nah, itu caranya gimana Bu? Oh ya, jadi kegiatan ini sebetulnya setiap 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali, dan ini kegiatannya online ya, kegiatannya memang nantinya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama ya, bukan ataupun masyarakat, tidak membeda-bedakan. Dan ini memang dikelola oleh mahasiswa. Jadi yang menjadi host, yang menjadi narasumber, yang menjadi presenter ya maksudnya itu kebanyakan mahasiswa. Dan nantinya kalau untuk khususnya ya untuk prodi BKI sendiri, mahasiswa prodi BKI yang pengen untuk join dan sebagainya di kegiatan SMART bisa ikut kegiatan 2 bulanan ya. Nanti bisa join di virtual ya karena kegiatannya virtual lewat Zoom. Kemudian
bisa join langsung di laboratorium konseling Fakultas Dakwah. Jadi di sana nanti akan offline ya, offline. Oh iya, jadi apa namanya, sekrenya lah, Ya, sekretariatnya itu sekrenya ada di di sana. laboratorium konseling itu Ya, ya. betul. Oke, kembali lagi ke tema awal Bu tentang akreditasi unggul. Berarti kalau saya simak tadi tuh sebenarnya peran teman-teman mahasiswa BKI untuk mengunggulkan prodinya itu sangat penting sekali ya Bu ya? Ya, betul. Jadi selain tadi ya, di sisi lain selain kurikulum ataupun selain pengajaran ataupun selain yang tadi kegiatan akademik ya, Iya. istilahnya kegiatan non akademik selain dari dosen sendiri, ya memang utamanya dosen ya. Mahasiswa juga punya peran gitu ya, punya peran terkait dengan prestasi mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan yang lain ya, baik itu nasional, internasional maupun yang lainnya. Nah, saya potong nih. Moga Bu jalan sambil jalan. Selama saya di sini nih kayaknya nih, selama saya di sini kan baru itu kan sejak tahun berapa ya, berarti saya sekitar tahun 2021 awal lah. Nah ini kayaknya tuh mahasiswa BKI itu prestasinya bagus nih. Nah ini apa sih yang Ibu lakukan gitu ya, kiat-kiat gimana sih yang mungkin bisa ditiru oleh pengelola-pengelola prodi yang lain untuk bisa menggenjot mahasiswanya menjadi lebih semangat, lebih mau mengembangkan bakatnya sehingga diikuti dengan prestasi-prestasi yang ada. Kayaknya BKI itu bertiap tahun tuh pasti ada dalam tanda kutip maskotnya gitu loh. Dulu ada ini ya Mas Adit gitu kan, bahkan sekarang sudah bergabung dengan kita ya meskipun sebagai dosen LB kayak gitu kan. Terus kemudian selanjutnya ada macam, bahkan ada Mbak siapa satunya Mas Adit itu Bu yang di sini sebelum Adit tuh Lina. yang dari Mbak Lina itu kan luar biasa, sudah ada alumni-alumninya yang kemudian mengabdi di sini. Nah itu gimana sih cara mengelola mahasiswa itu supaya mereka itu bakatnya itu bisa berkembang dengan baik? Ya, kalau awalnya ya, kalau dari prosesnya Mbak Lina ya, cerita dulu. Zaman proses Mbak Lina itu agak kebetulan berbeda. ini ya, kebetulan Bu Aziza ini kan dulu sebelum jadi kajur kan kaprodi ya. Sekjur. Oh sekjur. Terus pernah Sekjur, kaprodi ya, juga. pernah Ya. kaprodi. Jadi lama di BKI nih. Oh lama betul. banget. Ya, monggo Bu. Iya, jadi kalau dari Mbak Lina itu dulu kita ada proyek bareng gitu ya. Proyek bareng untuk membuat pengabdian masyarakat, membuat konseling untuk masyarakat di Masjid Agung Purwokerto atau Masjid Agung Banyumas ya. Jadi itu di sana yang di itu ya, mana namanya? di baratnya alun-alun ya. Oh, ya. iya. Jadi itu sebetulnya pengabdian masyarakat. Akhirnya yang terlibat adalah saya dengan Pak Nawawi, kemudian dibantu oleh 3 mahasiswa. Satu dari MD, kemudian yang 2 dari PKI. Salah satunya Lina itu. Ya, salah satunya Lina. Nah, dari 3 ini sebelum terjun kita bekali dulu untuk masalah konseling. Ya, akhirnya saya nge-treatment dalam seminggu itu 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan gitu. Pokoknya itu setelah yang anak MD itu juga mau untuk konseling itu. Iya. Oh, padahal dia MD ya? Iya, tapi punya passion di situ. Punya passion di situ. Jadi siap. Tapi memang untuk masalah fokus kajiannya agak berbeda gitu ya. Iya. Jadi karena yang difasilitasi adalah masyarakat, jadi masalahnya banyak beragam gitu ya. Jadi ada masalah keluarga dan sebagainya. Nah, makanya untuk MD itu fokusnya agak lain gitu ya, masalah keagamaan. Oh iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk Mbak Lina. Kemudian dari proses selanjutnya ya karena memang akademiknya bagus, jadi akhirnya lanjut S2. Kalau untuk Mas Adit juga sama, sebetulnya setiap tahun itu saya memberikan salah satunya dulu namanya klinik skripsi. Oh iya. Jadi membuat semacam pelatihan-pelatihan untuk bagaimana menulis skripsi yang baik lah. Ya, itu di luar perkuliahan. Itu biasanya acaranya di kampus atau di luar kampus Bu? Di kampus. Oh di kampus juga. Ya di kampus, di luar perkuliahan. Kemudian akhirnya hanya beberapa yang tersaring gitu ya. Nah tersaring. Oh itu ada seleksinya, kayak ada seleksinya.
terseleksi dengan alam. Terseleksi alam ya. Oh iya. Terseleksi dengan alam. Nah itu akhirnya itu. Kemudian pas angkatannya Mas Adit kerjasama dengan HMC sampai sekarang. Nah setiap tahun ada namanya coaching klinik gitu ya. Ada academic writing atau mini kelas. Ya, jadi itu di luar mata kuliah, tapi kerjasama dengan HMC kalau sekarang. Itu juga seleksi alam. Berangkatnya banyak awal-awal, akhirnya merotoli gitu ya. Merotoli kan bahasa saya. Nah ini, jadi akhirnya karena saya melihat potensi Mas Adit itu bagus, kemudian saya coba, kamu buat artikel ini ada lomba di sini. Kemudian ternyata lomba pertama itu kalau tidak salah di UIN Surabaya. Saat itu ternyata juara 4 gitu. Jadi ternyata bisa gitu ya. Akhirnya ada lomba lagi saya share, kamu buat karena kemudian ngajari itu juga saya privat, ngajari Mendeley. Privat di ruang DKI gitu ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya kalau sampai sekarang juga sama ya, terkait dengan coaching klinik. Dan memang lebih lengkapnya lagi sih kadang sambil ngajar juga sambil melihat talenta di kelas. Oh berarti gini ya, kalau saya simpulkan itu berarti setelah kita tahu potensi anak itu, kemudian di luar kelas itu kita berikan jam ekstra kan seperti itu ya. Betul. Oke, atau mungkin nanti bisa saya tiru juga nih, cari talenta karena tadi kan kemarin kan habis ngobrol dengan Wadek 3 juga karena ada katanya itu sudah melakukan pendataan. Nah, nanti mungkin dari data-data itu perlu nih kita usulkan ke Pak Wadek 3 untuk kemudian didampingi secara khusus gitu ya, biar lebih istilahnya lebih mengkilap lagi lah anaknya kayak gitu. Ya, yang penting itu artinya mau meluangkan waktu. Nah, kadang ya memang tidak semua dosen mungkin ya yang meluangkan waktu di sisi lain. Karena kemarin contohnya yang kegiatan kerjasama dengan HMC ini, mini kelas ini kan setiap Sabtu. Jadi ya seperti itu. Oke, terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih, apa harapan terbesar Ibu untuk jurusan Ibu? Ya, harapannya adalah ya pastinya yang pertama tadi ya membuat 2 prodi tadi, 2 prodi bimbingan dan konseling Islam atau PKI, kemudian prodi pengembangan masyarakat Islam atau PMI bisa menjadi unggul di tahun 2025 dan 2006 ini. Kemudian yang pastinya bisa memberikan kualitas terbaik gitu. Dan didukung juga dari kualitas akademik maupun non akademiknya. Oke, itu ya menarik sekali sebenarnya obrolan kita Bu. Mungkin bisa kita sambung nih di lain waktu. Ini dam-damannya juga berhenti karena saking asiknya ngobrol ya. Malah nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan ya untuk melatih otak kita gitu. Jadi mungkin karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita akhiri dulu. Kita pamit undur dulu. Saya dan juga Bu Aziza, semoga obrolan kita yang sedikit ini tadi bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi kepada siapapun itu dan khususnya kepada seluruh sivitas akademika di Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.